Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channelnya tentang sound, tempat ngomongin apa aja yang berhubungan dengan sound. Ini saya bikin videonya sore ya, sore mendung hujan, jadi wah kepikiran kayaknya enak bikin video. Tapi karena mendung jadi lightingnya juga pakai lampu yang seadanya, mungkin kurang terang atau gimana ya. Semoga tidak mengganggu, hasil videonya tetap bagus. Oh ya lanjut, kali ini kita mau bahas mixer X32. Jadi ini adalah tips receh, mungkin tips sederhana. Jadi buat teman-teman yang memang sepertinya sudah expert, sudah mahir pakai mixer X32, sepertinya cukup skip aja ya, nggak usah dilanjut karena ini untuk teman-teman yang masih belajar, masih mau mencari-cari fitur-fitur mixer X32. Begitu. Kenapa saya bahas mixer X32? Karena pertama itu mixer yang familiar banget, banyak yang punya. Mungkin salah satu mixer terlaris ya, mixer Behringer X32 sama M32. Itu kan dua mixer yang fiturnya sama, terus menu-menu di dalamnya sama lah, pemakaiannya sama, jadi input outputnya juga sama. Jadi rasanya sepertinya bagus kalau dibahas. Jadi sekali kita bahas Behringer X32 bisa juga diterapkan di Midas M32. Terus kedua itu mixer menjadi riders beberapa band ya. Artis juga kadang minta itu Midas M32 atau Behringer X32 seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih pengen cari tahu ya boleh lanjut, yang sudah expert skip aja karena ini tips sederhana, tips receh menurut pengalaman saya. Di rental saya punya rental namanya Lawson Rental. Cek IG-nya ya teman-teman, bantu follow. Terus video ini biar makin saya semangat juga subscribe, komen atau like apa aja lah, bebas. Oke lanjut ke pembahasannya. Ya ini adalah mixernya, ini mixer X32. Jadi saya mau kasih tips sederhana biar mixingnya makin gampang. Yang pertama adalah ini paling umum sih, ini tips sederhana banget, kayaknya udah banyak yang melakukan ini. Ini adalah DCA group. DCA group itu kalau di mixer analog tuh seperti grup itu ya, seperti grup. Jadi kita bisa ngontrol beberapa instrumen dalam satu fader, dalam satu master itu, beberapa input dalam satu master. Tapi ada bedanya, ada keistimewaannya dari DCA group ini. Jadi kayak contoh kita mau grup grup beberapa instrumen. Contoh yang biru ini ada strip biru, ini bekas saya event ya. Biru ini ada 4 channel, ini mau kita taruh di sini. Ini kan belum saya taruh di DCA. Jadi tinggal klik di sini DCA group ini, terus dipencet lama, kemudian di select channel mana aja yang mau di grup DCA. Nah, ini sudah ikut DCA 1 ya, yang warna biru ini ke sini. Nah, cara ngeceknya gimana? Ngeceknya tinggal dipencet lama aja, nanti kelihatan yang nyala hijau itu adalah DCA, ikut DCA 1 itu, atau di select begini nanti kelihatan channel berapa aja yang ikut DCA itu. Terus yang saya suka dari DCA ini adalah mute group ya. Jadi memang mixer Behringer sudah disediain mute group di sini. Ini mute group, ngaturnya nanti di sini. Tapi saya lebih suka pakai DCA ini untuk mute-nya, karena biar nggak gampang lupa ya. Kalau di sini saya sering lupa ini grup ini mute-nya yang ikut mana aja, jadi sering lupa. Kalau ini tinggal di mute DCA-nya, 4 channel ini ikut mute. Nah, ini saya lepas mute-nya. Nah, ini ikut mute. Jadi volumenya nanti ikut di sini. Seperti itu cara ngaturnya adalah bentar saya deketin dulu ya kameranya. Ya, jadi untuk pengaturan mute group dari DCA, kita masuk ke menu setup dulu. Biasanya kalau kita masuk ke menu setup, pertama yang muncul adalah global di sebelah paling kiri atas ya, tapi kita geser ke kanan ke konfigurasi. Lalu kita pilih mute konfigurasi adalah yang DCA ini, yang saya pilih ini. Nah, ini dipilih, di select. Nah,
sudah selesai, jadi nanti mute-nya akan ikut di DCA group. Seperti itu ya teman-teman. Ya itu tadi adalah cara ngatur DCA group ya. Jadi tinggal masuk ke setup lalu masuk ke menu tadi. Jadi untuk 4 channel ini, contoh ini seumpamanya channel drum yang warna biru. Jadi volume drum bisa ikut di sini. Itu seperti kalau di mixer analog adalah seperti grup ya kalau di mixer analog ya. Kalau di mixer Behringer adalah DCA seperti itu. Itu adalah tips sederhana seperti itu. Tips kedua adalah kita coba setup efek ya. Efek saya biasa pakai blade dan hole. Saya akan contohkan satu saja, hole ini ya, ini hole. Terus saya edit. Biasanya kalau di dalam gedung saya pre-delay-nya saya kecilin, terus DG-nya saya agak naikin. Nah, itu diatur sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Terus speed-nya ini saya turunin. Ini kalau saya. Terus kemudian saya selalu bikin preset untuk efeknya ya. Kita masuk ke kita masuk ke library, terus efek. Nah, saya selalu bikin preset. Contoh efek 1 tadi yang saya rubahkan efek 1. Saya selalu simpan, saya taruh di bawah sini. Saya bikin preset contoh 55. Saya taruh di channel 55. Contoh ini efek untuk band. Shift. Ya, seperti ini. Ini adalah settingan efek vokal untuk band. Jadi saat di lapangan saya tidak terlalu lama untuk cari efek vokal. Jadi selalu tersimpan di library. Jadi ini memudahkan ya saat kalau kita event itu kan kadang-kadang diburu waktu, kita nggak sempat untuk ngecek segala sesuatunya. Kalau kelamaan kan nanti kita waktunya nggak nyandak. Jadi saya selalu menyiapkan semua. Di sini sudah saya bikin beberapa preset. Untuk dangdut juga sudah. Jadi semua sudah dipersiapkan dari rumah. Seperti itu. Ya, jadi sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Mohon maaf kalau ini ada yang sedikit blur karena setting kameranya yang sedikit nggak bener ya. Tapi mudah-mudahan tetap bisa terlihat, tetap bisa membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.